Perkenalkan, nama saya Santa Delawuli dengan NIM 2210304. Di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi dengan judul Analisis Standar Penilaian Pembelajaran pada Mata Pelajaran Manajemen Perkantoran di SMKN 3 Bandung. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini ada beberapa poin-poin yang akan dibahas. Pertama, pendahuluan, kajian teori, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Pertama, ada pendahuluan. Menurut Toha, tahun 1990, evaluasi adalah kegiatan yang direncanakan untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen tertentu, dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi dilakukan secara sadar oleh guru untuk memastikan keberhasilan belajar siswa dan memberikan umpan balik kepada guru mengenai metode pengajaran yang digunakan. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mencapai apakah materi pelajaran disampaikan itu sudah dikuasai atau belum oleh siswa. Kedua, ada kajian teori. Menurut Ari Kunto tahun 2012, pengukuran dilakukan dengan tujuan mendapatkan data kuantitatif yang akurat dan dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Nah, penilaian adalah tahap yang mengikuti pengukuran di mana data yang diperoleh dapat diproses, dianalisis, dan diinterpretasi untuk menentukan kualitas atau ketercapaian hasil belajar siswa. Penilaian tidak hanya melibatkan pemberian nilai angka, tetapi juga terprestasi terhadap skor yang diperoleh siswa agar dapat menggambarkan pencapaian belajarnya. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan memberikan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan. Dalam pendidikan, evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas dan kualitas pembelajaran serta melihat apakah tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Terus, evaluasi juga seringkali dilakukan pada akhir suatu program atau semester untuk menilai keberhasilan siswa. Dalam mencapai standar yang ditetapkan, evaluasi pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga mencakup proses belajar yang dilalui siswa, menurut Sujana tahun 2005. Selanjutnya ada pengertian KKTP memiliki peran penting dalam penilaian berbasis kompetensi, di mana pencapaian siswa dinilai berdasarkan kriteria atau standar tertentu yang telah ditetapkan sebelum tahun ajaran dimulai. Nah, KKTP itu ditetapkan berdasarkan indikator-indikator pencapaian seperti pemahaman siswa terhadap materi, keterampilan yang diperoleh, serta sikap yang berkembang selama proses pembelajaran. Nah, menurut Mardapi et al. Tahun 2015, siswa yang mencapai standar KKTP dianggap telah menguasai kompetensi yang diperlukan, sedangkan yang belum mencapai standar tersebut memerlukan bimbingan lanjutan. Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson dalam Textbook of Office Management tahun 1950, menjelaskan bahwa manajemen perkantoran sebagai cabang ilmu yang berfokus pada pengolahan tugas-tugas kantor dengan efisien. Mereka menekankan bahwa manajemen perkantoran memerlukan pengetahuan tentang cara mengelola waktu, sumber daya, serta koordinasi antara pekerja, kantor, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. KKTP yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga itu adalah metode. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam observasi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disimpulkan dari hasil observasi itu wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di SMKN 3 Bandung. Peneliti mendapatkan hasil data berupa soal-soal dan penjelasan dari narasumber yang kemudian nantinya dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui hasil dan tujuan dari kegiatan evaluasi pembelajaran di jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis atau disebut MPLB di SMKN 3 Bandung tersebut. Selanjutnya yang keempat itu adalah pembahasan. Nah, yang pertama itu validitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bahar et al. Tahun 2021, validitas merupakan elemen krusial dalam penilaian pendidikan. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen evaluasi seperti ujian
kearsipan dapat mengukur kompetensi yang seharusnya dievaluasi. Validitas diukur dengan rentang nilai dari tinggi hingga rendah. Semakin tinggi nilai validitas, semakin baik keandalan instrumen tersebut. Validitas butir soal berkaitan dengan kemampuan setiap pertanyaan untuk mengukur hasil belajar siswa secara akurat. Di sini tuh ada contohnya, contoh validitas soal. Nah, dari contoh yang di atas, ada 10 soal yang telah diberikan kepada 36 peserta didik tentang manajemen perkantoran. Hanya terdapat 4 soal yang dinyatakan valid, yaitu soal nomor 3, 4, 7, dan 9. Keempat soal tersebut dikategorikan valid karena memiliki nilai hitung yang lebih tinggi dibandingkan nilai tabel. Sebaliknya, soal-soal lain dinyatakan tidak valid atau drop karena nilai hitungnya lebih rendah dari nilai tabel. Selanjutnya ada reliabilitas score. Tes merupakan ukuran konsistensi dan ketepatan yang dihasilkan dari pengukuran. Menurut M9 dan Schumacher tahun 2010, reliabilitas menunjukkan seberapa stabil dan dapat diandalkan hasil pengukuran ketika dilakukan secara berulang. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen evaluasi mampu menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contohnya yang dimana keterangannya itu soal pertama itu tidak valid, kedua tidak valid, ketiga valid, keempat valid, kelima tidak valid, keenam tidak valid, ketujuh valid, ke-8 tidak valid, ke-9 valid, ke-10 tidak valid. Selanjutnya, kesukaran tingkat kesulitan butir soal mengacu pada peluang untuk menjawab soal dengan benar. Yang sebaiknya berada pada tingkat yang seimbang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Menurut Kunto tahun 2012, semakin tinggi indeks tingkat kesulitan yang diperoleh dari perhitungan, semakin mudah soal tersebut. Soal yang baik adalah soal yang memiliki tingkat kesulitan sedang, yaitu tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Soal dengan indeks kesulitan kurang dari atau sama dengan 0,3 dianggap sulit, sedangkan soal dengan indeks antara 0,3 hingga 0,7 termasuk dalam kategori sedang hingga mudah. Berikut adalah hasil analisis tingkat kesulitan instrumen pilihan ganda untuk mata pelajaran manajemen perkantoran di SMK N3 Bandung. Nah, ini adalah contohnya yang dimana indeks kesukarannya itu soal pertama itu 0,75 itu dianggap mudah, 0,58 dianggap sedang, 0,69 dianggap sedang, 0,67 dianggap sedang, 0,78 dianggap mudah, 0,58 dianggap sedang, 0,69 dianggap sedang, 0,56 dianggap sedang, 0,72 dianggap sedang, dan terakhir 0,53 dianggap. Analisis tingkat kesukaran soal, mayoritas soal yang diberikan kepada peserta tes tergolong dalam kategori mudah. Dengan 9 soal yang termasuk dalam kategori ini, dan hanya 1 soal yang berada pada tingkat kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa soal tersebut tuh mungkin tidak cukup menantang bagi peserta sehingga kemampuan mereka tidak teratur secara optimal. Selanjutnya, daya pembeda suatu soal merujuk pada kemampuan soal tersebut untuk membedakan antara siswa yang telah memahami materi dan siswa yang belum. Menurut Mardapi tahun 2004, soal dengan indeks daya beda kurang dari atau sama dengan 0,2 menunjukkan bahwa soal tersebut memiliki daya beda yang buruk. Jika indeks berada di bawah atau sama dengan 0,4, maka soal tersebut termasuk dalam kategori cukup. Sementara itu, soal dengan indeks kurang dari atau sama dengan 0,7 dikategorikan sebagai baik atau sangat baik. Nah, ini berikut adalah contoh analisis dari daya pembeda soal di SMKN 3 Bandung. Nah, hasil dari analisis dari tabel tersebut, daya pembeda pada tabel di atas itu menunjukkan bahwa instrumen soal pilihan ganda untuk mata pelajaran yang diuji didominasikan dalam kategori kurang baik. Dikarenakan dengan 10 soal yang termasuk dalam kategori tersebut, tidak menunjukkan bahwa soal-soal tersebut tuh tidak efektif dalam membedakan kemampuan siswa dengan pemahaman tingkat tinggi ataupun tingkat rendah. Selain itu juga terdapat 2 soal yang dikategorikan sebagai cukup meskipun tidak memadai untuk membedakan dengan jelas tingkat pemahaman siswa. Rendahnya daya pembeda suatu soal atau seringkali disebabkan oleh efektivitas pengecoh yang tersedia.
Selain itu juga, pengecoh juga berpengaruh terhadap tingkat kesulitan soal. Jika terdapat suatu atau dua pengecoh dalam sebuah soal yang tidak berfungsi, maka indeks kesulitan soal tersebut akan menurun karena peluang peserta tes untuk menjawab dengan benar akan meningkat. Itu menurut Fatima dan Alfa tahun 2019. Nah, ini adalah contohnya pengecoh soal. Bisa dilihat soal 1 itu diterima, soal 2 itu diterima, soal 3 itu ditolak, soal 4 diterima, soal 5 diterima, soal 6 diterima, soal 7 diterima, soal 8 diterima, soal 9 diterima, soal 10 diterima. Ini tuh berdasarkan items pilihan gandanya A, B, C, D, dan E. Daya pengecoh yang tertera pada tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas opsi jawaban berfungsi dengan baik dan menjebak peserta tes sehingga dikategorikan sebagai diterima. Namun, terdapat beberapa opsi yang tidak efektif dalam menarik perhatian peserta, sehingga perlu diperhatikan untuk direvisi atau dihapus yang dikategorikan sebagai ditolak. Kita masuk ke dalam taksonomi Bloom revisi, yang dimana soal nomor 1 itu termasuk C2. Soal tersebut termasuk dalam taksonomi Bloom. C2 itu adalah memahami, karena siswa diminta untuk memahami dan mengenali jenis perdagangan elektronik yang tepat berdasarkan pilihan yang disediakan. Selanjutnya, soal kedua, taksonomi yang digunakan adalah taksonomi C1, yang dimana C1 ini adalah mengingat, karena siswa diminta untuk mengingat informasi tentang manfaat yang benar dan memilih jawaban yang tidak sesuai. Ini tuh lebih pada pengenalan fakta-fakta dasar tanpa perlu menganalisis atau memahami lebih jauh. Selanjutnya, soal ketiga itu menggunakan taksonomi C2, yang dimana C2 ini tuh sama seperti soal nomor 1, yaitu memahami, karena siswa diminta untuk memahami komponen-komponen e-commerce dan membedakan dari pilihan yang disediakan, tetapi tidak perlu menerapkan atau menganalisis informasi lebih jauh. Selanjutnya, soal keempat itu adalah soal yang dimana taksonominya menggunakan C1, yaitu mengingat, karena peserta didik diminta untuk mengingat keuntungan e-commerce bagi konsumen. Jadi siswa itu tidak perlu mengingat hal-hal lain, tapi hanya perlu mengingat fakta yang telah diajarkan di pertemuan sebelumnya tanpa melakukan analisis atau penerapan lebih lanjut. Nah, di soal kelima, taksonomi yang digunakan adalah C2, yaitu memahami, karena siswa diminta untuk memahami informasi yang diberikan tentang kelemahan dan kelebihan e-commerce tanpa melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Soal keenam, yaitu taksonominya C1, mengingat. Di sini tuh siswa diminta untuk mengingat definisi BUMN. Soal ini tuh hanya menuntut siswa untuk mengenali dan mengingat informasi dasar mengenai pengertian BUMN. Selanjutnya, soal ketujuh itu menggunakan C2, yang dimana memahami, karena siswa disuruh memahami definisi BUMD. Dalam hal ini tuh siswa dapat mengidentifikasi dan memahami hubungan antara definisi yang diberikan dengan konsep badan usaha yang dimiliki pemerintah. Jadi soal itu tidak memerlukan penerapan atau analisis lebih dalam. Selanjutnya, soal ke-8 menggunakan C3, yang dimana C3 ini menerapkan. Siswa diminta untuk menerapkan pemahaman mereka tentang klasifikasi pasar untuk memilih jawaban yang benar dari pilihan yang ada, tanpa melibatkan analisis dan informasi yang ada. Yang ke-9, menggunakan C2, yang dimana C2 ini adalah memahami, karena siswa diharapkan dapat memahami konteks intervensi pemerintah dalam situasi yang berbeda, sehingga mereka dapat memilih jawaban yang tepat dari pilihan yang diberikan. Yang terakhir adalah C3. Di C3 ini tuh menerapkan, siswa itu diminta untuk menerapkan pengetahuan mereka tentang monopoli untuk menentukan alasan dibalik status PLN. Dalam konteks ini, siswa dapat menerapkan pemahaman mereka tentang monopoli dan peraturan pemerintah dan dapat memilih jawaban dengan benar. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa hasil observasi yang dilakukan di SMKN 3 Bandung ini mengenai penggunaan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran KKTP. Di SMKN 3 Bandung ini tidak menggunakan lagi KKM dikarenakan dengan adanya kurikulum Merdeka diganti menjadi KKTP.
Jadi, analisis kualitas soal pilihan ganda pada mata pelajaran manajemen perkantoran itu dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu, validitas soal yang sangat rendah menunjukkan bahwa banyak pertanyaan tidak sesuai dengan tujuan pengukuran yang mengindikasikan kemungkinan kesulitan siswa untuk memahami materi yang diajarkan. Kedua, reliabilitas instrumen soal juga tergolong sangat rendah, menandakan bahwa konsistensi dalam hasil pengukuran belum terjamin. Itu juga mayoritas soal dikategorikan mudah, yang dapat menyebabkan kurangnya tantangan bagi para peserta didik dalam mengukur kemampuan mereka yang secara akurat. Daya pembeda soal juga buruk, mencerminkan kurangnya kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang berprestasi tinggi dengan siswa yang berprestasi rendah. Meskipun pengecoh soal dalam umumnya berfungsi dengan baik, beberapa opsi perlu direvisi untuk meningkatkan efektivitas. Nah, penetapan KTP ini berdasarkan kompleksitas materi dan kemampuan siswa, menunjukkan bahwa dengan dukungan fasilitas yang memadai, siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun, penting juga bagi guru untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif untuk mendukung siswa yang mengalami kesulitan. Secara keseluruhan, revisi terhadap instrumen evaluasi dan pendekatan pengajaran yang lebih adaptif diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi siswa di SMKN 3 Bandung. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.